Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vika, kelas 12 IPS 5. Nah, pada artikel ini kita akan mempelajari kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Yuk kita simak pengetahuan kamu biar lebih banyak lagi. Kehidupan politik Orde Baru, kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar, selama 32 tahun, maka kepemimpinannya banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui CMPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955. Pada pemilu ini, para penjabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. 2. Penyederhanaan partai politik. Partai Persatuan Pembangunan gabungan dari Nahdlatul Ulama, Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional, Partai Karya, atau bisa disebut dengan sebutan Golkar. 3. Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan, dilakukan perantara P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965. Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Untuk pemulihan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu 1. Turut serta dalam pembentukan ASEAN. 2. Ikut berperan dalam KTT non-blok. 3. Berperan dalam organisasi konferensi Islam. Sekarang kamu sudah tahu kan seperti apa kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Meskipun kamu tidak mengalaminya, setidaknya kamu sudah mengetahui beberapa hal penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, terjadinya reformasi itu karena pengaruh dari kebijakan yang terjadi disebutkan kuat. Oleh karena itu, mempelajari sejarah secara bertahap menjadi sangat penting, karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dalam pernyataan di atas, menurut pendapat saya, ada beberapa hal setelah terjadinya Orde Baru, yaitu dari segi tatanan kebijakan politik luar negeri, kebijakan kehidupan ekonomi. Dalam hal itu semua menjadi sangat penting untuk kemajuan negara. Dan sebagaimana tolak ukur dalam sejarah di mana krisis perekonomian
yang pernah dialami di Indonesia. Oleh karena itu, banyak perubahan kebijakan dari kehidupan ekonomi dan politik luar negeri. Sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.